Hai, perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Ini dia jawabanku diskusi 11. Ayo kita simak jawabannya. Jawaban nomor 1, dalam kurikulum Merdeka yang merupakan perkembangan dari kurikulum nasional menekankan pada pembelajaran yang adaptif dan fokus pada siswa. Saat diimplementasikan, terdapat beberapa metode pembelajaran yang paling tepat untuk memastikan keberhasilannya, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Metode tersebut dibuat khusus untuk mendukung pendekatan tematik integratif dan pembelajaran berbasis proyek dengan ciri khas pada kurikulum Merdeka. Model Webert atau jaring laba-laba adalah model yang paling tepat untuk karakteristik SD. Dengan model ini, pembelajaran dilakukan secara tematik dengan dasar seperti lingkunganku, dapat diperiksa melalui sudut pandang pada materi IPAS dan Bahasa Indonesia. Keunggulan ini memberikan fleksibel, guru tidak menggabungkan semua silabus, tetapi dapat memilih keterkaitannya dengan model P5. Bersifat kolaboratif dan tematik. Penelitian Wardani di tahun 2020 mengindikasikan bahwa penerapan model Webert dapat meningkatkan motivasi belajar hingga 78% bersamaan mempermudah guru dalam mengintegrasikannya. Model integrated yang mengingatkan antar disiplin sangat berhasil mendukung proyek. Model ini memungkinkan peserta disiplin untuk berkolaborasi dalam satu proyek. Contoh proyeknya kearifan lokal yang menggabungkan seni, sejarah, dan sains. Kelebihan dari model ini, kemampuannya mendorong kolaborasi antar guru menyusun materi pembelajaran yang relevan. Studi Kemendikbudristek 2022 mengungkapkan bahwa 85% guru merasa lebih terbantu dengan pendekatan ini. Model share merupakan pendekatan alternatif, namun tetap sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka. Model ini berguna ketika dua guru yang dari disiplin berbeda berkolaborasi. Model ini juga efektif dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karena memberikan pendekatan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan siswa. Fleksibilitas model share membuat sangat tepat dengan karakteristik kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Menyusul berbagai penelitian termasuk dalam praktik baik, ketiga model pembelajaran ini yang tidak hanya relevan tetapi juga terbukti efektif dalam mendukung penerapan kurikulum Merdeka ini. Fleksibel penerapannya dengan konteks kebutuhan lokal, tetap menjaga kualitas pembelajaran yang selaras dengan standar nasional. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kurikulum Merdeka ini, menciptakan pengalaman yang belajar, berarti, dan menyenangkan bagi para peserta didik. Implementasikan model pengajaran dalam kurikulum Merdeka dalam menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satunya yang paling signifikan yaitu waktu persiapan yang lebih panjang yang dibutuhkan oleh para guru. Berbeda dengan pendekatan tradisional, metode tematik integratif menuntut pembelajaran perencanaan yang cermat untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu topik. Tantangannya yaitu kebutuhan akan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan pembelajaran, konteks lokal, dan memenuhi target pembelajaran. Sistem penilaian lebih rumit menjadi tantangan karena guru harus menilai tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan, sikap, dan proyek-proyek kelompok. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi yang menyeluruh, pelatihan berkelanjutan untuk para guru, penyediaan buku panduan yang praktis. Dalam hal penilaian, perlu dirancang sistem evaluasi yang lebih fleksibel, namun tetap terukur dengan alat yang mampu merefleksikan pengembangan menyeluruh siswa. Dukungan dari tim kurikulum sekolah dan komunitas praktisi juga diperlukan dari berbagai elemen pengalaman dan strategi pengajaran yang efektif. Analisis terhadap karakteristik kurikulum Merdeka ini mengutamakan pembelajaran proyek, pengembangan karakter, dan integrasi antar disiplin menunjukkan bahwa model Webert dan model integrated sangat relevan bagi pendidikan dasar. Model Webert dengan pendekatan tematik memungkinkan siswa memahami konsep secara menyeluruh dan berbagai perspektif. Sementara itu, model integrated sangat efisien untuk pembelajaran proyek yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Kedua model ini tidak hanya selaras dengan filosofi kurikulum Merdeka, tetapi juga terbukti meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Selain model utama tersebut, model connected dan model nested berfungsi sebagai pendukung atau tambahan. Model connected berfungsi memperdalam pemahaman antar disiplin dengan cara yang terkait antar konsep.
Di sisi lain, model nested efektif dalam mengembangkan beragam keterampilan. Penggabungan model ini, jika diterapkan secara tepat, dapat menciptakan pembelajaran yang kaya dan berarti bagi siswa, serta membantu memenuhi tujuan utama kurikulum Merdeka dalam menciptakan pelajar Pancasila yang berkualitas dan berkarakter. Yuk, lanjut. Jawaban nomor 2. Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu metode yang inovatif, menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh bagi siswa. Pendekatan ini pemahaman bahwa anak-anak SD melihat pengetahuan sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Pengajaran tematik memiliki tujuan luas mencakup 3 aspek utama dalam perkembangan. Dalam ranah kognitif, metode ini berorientasi pada penggabungan pengetahuan dari berbagai disiplin. Di sisi efektif, pembelajaran tematik berkontribusi dalam membangun sikap positif dalam pembelajaran serta membangun karakter dan nilai moral. Dalam aspek psikomotor, pendekatan ini melatih beragam keterampilan praktis melalui aktivitas yang menarik dan menantang. Fungsi utama dari pembelajaran tematik terpadu mencakup integrasi, efisiensi waktu pengajaran, konteks materi, serta pengembangan soft skill yang sangat penting bagi siswa. Pembelajaran tematik terpadu memiliki dasar yang kuat dari berbagai sudut pandang. Secara filosofis, metode ini berakar pada teori konstruktivisme yang menyoroti pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Dasar psikologisnya mempertimbangkan sifat perkembangan kognitif anak SD yang masih berada pada tahap konkret operasional, variasi gaya belajar siswa. Dari perspektif hukum, pembelajaran tematik terpadu didukung dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, sejalan dengan prinsip KUMER atau kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan konstekstual. Untuk mencapai efektivitas dalam pembelajaran tematik terpadu, ada sejumlah prinsip fundamental. Prinsip inti mencakup pembelajaran berfokus pada siswa, bermakna, menyeluruh, dan asli. Harus bersifat dinamis, kolaboratif, serta disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Penerapannya, para guru harus memperhatikan beberapa pedoman, pemilihan tema yang tepat, integrasi pengajaran yang logis, perencanaan yang matang, dan pemilihan menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan siswa. Penerapan pembelajaran tematik memiliki 3 fase utama, yaitu pemilihan tema yang relevan, pemetaan kompetensi dasar, serta penyusunan alat belajar. Fase pelaksanaan, aktivitas belajar dibagi menjadi 3, awal, inti, dan akhir. Fase evaluasi melibatkan berbagai metode asesmen autentik, unjuk kerja, portofolio, dan penilaian proyek. Pembelajaran tematik terpadu menyediakan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Menggabungkan berbagai bidang ilmu melalui tema yang menarik dan relevan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih berarti dan tak terlupakan. Sukses dari pendekatan ini sangat ditentukan oleh pemahaman pengajar terhadap prinsip-prinsip inti, ketetapan dalam menentukan tema, serta inovasi dalam merancang aktivitas belajar yang menarik dan memperlihatkan tantangan. Yuk! Lanjut jawaban nomor 3. Berikut adalah analisis perbedaan antara kurikulum tematik terpadu 2013 dan kurikulum merdeka penerapannya di UPTD SD Negeri Adiluhur, Lampung Timur. Yuk, simak pada tabel ini. Ada berbagai perbedaan utamanya dari aspek struktur kurikulum, integrasi mapel, peran guru, asesmen, beban administrasi, dan fokus pembelajaran dalam kurikulum K13 atau kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menggunakan sebuah metode yang lebih sederhana, mendalam, dan fleksibel dibandingkan dengan kurikulum 2013. Peralihan menuju kurikulum baru ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara pengajaran. Sekolah memiliki 179 siswa dan 6 guru untuk menghadapi tantangan khas dari daerah semi pedesaan, termasuk keterbatasan dalam fasilitas dan akses internet yang tidak konsisten. Berkat karakter fleksibel dari kurikulum merdeka, penyesuaian dengan konteks setempat menjadi lebih mudah dan lebih baik. Ketika mengimplementasikannya menggunakan pembelajaran tematik dengan berbagai keberhasilan dan hambatan, para guru sudah terbiasa dengan pendekatan tematik, terutama di kelas rendah, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam penerapan yang lebih alami di kelas atas. Beban administrasi yang tinggi dalam sistem penilaian yang rumit menjadi hambatan utama. Awal transisi
Pada tahun 2022, dengan pelatihan untuk guru serta sosialisasi kepada orang tua dilaksanakan secara bertahap dengan situasi sekolah. Sekolah ini menerapkan pendekatan yang berbeda tergantung tingkat kelas. Untuk kelas 1 dan 2, pembelajaran berbasis proyek, Aku Sayang Bumi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara efektif meningkatkan minat siswa melalui kegiatan praktis. Di kelas 3 dan 4, pelajaran diajarkan dengan cara yang lebih terpisah, meski tetap memadu konteks lokal dari Lampung. Metode ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih mendalam tanpa kehilangan relevansi dalam kehidupan siswa. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di SD Negeri Adiluhur tidak tanpa rintangan. Masalah utama yang dihadapi yaitu keterbatasan akses internet dan kesulitan yang dialami guru senior dalam beradaptasi dengan platform digital Merdeka Mengajar. Dengan konteks ini, sekolah berusaha mencocokkan materi ajar dengan kondisi di daerah perkebunan dan mengintegrasikan kearifan lokal dari Lampung. Strategi adaptasi yang dijalankan meliputi pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi antar guru, penggunaan perpustakaan desa, dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai narasumber. Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif termasuk fleksibel dalam pembelajaran, meningkatkan semangat siswa terhadap proyek P5, dan penyederhanaan sistem penilaian. Untuk memaksimalkan pelaksanaan sebenarnya diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan modul ajar yang relevan dengan kunci untuk mencapai pembelajaran berarti di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.